Saudara sekalian yang kekasih, kita tidak boleh mengorbankan kepentingan keselamatan abadi dengan perkara-perkara atau demi perkara-perkara dunia fana. Mengorbankan kepentingan keselamatan abadi. Keselamatan abadi di sini sama dengan perkenanan di hadapan Allah. Perkenanan di hadapan Allah. Mengapa keselamatan abadi saya sejajarkan dengan perkenanan di hadapan Allah? Berangkat dari pengertian keselamatan, saudara. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan hanya manusia yang dikembalikan kepada rancangan Allah semula, manusia yang berkenan. Atau paling tidak ketika seseorang memberi diri masuk dalam proses penyempurnaan, proses dikembalikan kepada rancangan semula ini, maka ia menjadi seorang yang berkenan. Walaupun sampai mati, seseorang tidak mencapai klimaks atau puncak kesempurnaan. Tetapi kalau ia sudah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam proses dikembalikannya kepada rancangan semula, itu adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, waktu saya masih menjadi mahasiswa, jargon yang sering kami ucapkan dan kami dengar adalah ini. Bahwa kita berkenan kepada Tuhan bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena Tuhan Yesus menudungi kita. Kalau ini adalah darah Tuhan Yesus, ini pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Manusia ditudungi. Jadi Allah Bapa melihat darah Tuhan. Allah Bapa melihat pengorbanan Tuhan Yesus, bukan melihat kita. Inilah yang disebut anugerah. Anugerah itu, saudara, pemberian cuma-cuma. Pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima anugerah. Dan ditambahkan lagi bahwa anugerah itu pemberian tanpa menuntut balas. Keselamatan diberikan kepada manusia, saudaraku, bukan karena perbuatan baik manusia. Apa yang tadi saya jelaskan benar. Benar. Tetapi lupa memberi catatan penting. Sebab kalau kita memahami anugerah itu pemberian cuma-cuma, hanya itu, bahwa anugerah itu diberikan tanpa memandang kelayakan si penerima anugerah. Kalau hanya itu, bahwa anugerah itu diberikan tanpa menuntut balas, bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah, bukan karena kita berbuat baik. Kalau hanya itu tanpa catatan, bisa berbahaya, saudara. Kita bisa tidak mengalami keselamatan yang sejati. Memang hari ini Tuhan tidak memperhitungkan keadaan kita. Benar. Hari ini pengorbanan Tuhan Yesus yang menudungi kita. Allah Bapa melihat pengorbanan Tuhan Yesus, tidak lihat keadaan kita. Anugerah itu diberikan tanpa melihat kelayakan si penerima anugerah. Benar. Tetapi jangan merasa aman. Sebab keselamatan yang Tuhan Yesus berikan ini, saudaraku, kesempatan di mana kita bukan saja dibenarkan atau dianggap benar oleh tudungan darah Tuhan Yesus dan pengorbanannya, tetapi kita dikehendaki untuk benar-benar menjadi benar. Itu catatannya. Dia membenarkan kita supaya kita benar-benar menjadi benar. Dia menguduskan kita agar kita benar-benar menjadi kudus.
Nah, banyak gereja, saudaraku, hanya sampai pada anugerah. Keselamatan bukan karena kita berbuat baik. Anugerah diberikan tanpa memandang kelayakan si penerima anugerah. Hanya sampai di situ. Tidak ada catatan lain. Bahaya, saudara. Bisa gagal menerima keselamatan, saudaraku. Justru ketika seseorang menerima keselamatan, tudungan darah Tuhan Yesus, tudungan dari pengorbanan Tuhan Yesus, dia menjadi manusia yang berhutang. Justru menjadi manusia yang berhutang. Roma 8 ayat 12 sampai 14. Roma 8 ayat yang ke-12 sampai 14, saudara. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Menjadi manusia berhutang bukan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Hidup menurut roh jangan dipahami secara mistik. Seakan-akan orang perlu mendengar roh secara mistik, ya, lalu melakukan bisikan tersebut. Hidup menurut roh atau sesuai roh maksudnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diingini oleh Tuhan. Itu hutang yang harus kita bayar. Kalau seseorang mau melakukan hukum, melakukan perintah Tuhan, belajar saja hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Tidak lebih 3 bulan dia bisa tahu. Dan dia mulai bisa melakukan. Atau belajar melakukan. Tetapi melakukan kehendak Tuhan tidak cukup 3 bulan. Bahkan tidak cukup 30 tahun. Melakukan kehendak Tuhan artinya, atau yang sama dengan hidup menurut roh itu, artinya melakukan apa yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu hidup menurut roh. Untuk itu seseorang harus belajar kebenaran. Dari belajar kebenaran dia memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh membuat seseorang peka terhadap apa yang diinginkan Tuhan. Tentu yang diinginkan Tuhan adalah menjadi manusia seperti rancangan semula. Nah, manusia rancangan semula itu diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sering mendengar ucapan menjadi seperti Yesus, nah itu maksudnya. Dikembalikan kepada rancangan semula. Rancangan semula itu diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi seperti Yesus. Tetapi seperti Yesus itu yang bagaimana? Sangat abstrak. Sangat abstrak, sangat tidak jelas. Rendah hati yang bagaimana? Lemah lembut yang bagaimana? Sebab lemah lembutnya orang Ambon tidak sama dengan lemah lembutnya orang Jawa. Menerima orang lain sebagaimana adanya, yang bagaimana? Abstrak. Tetapi kalau seseorang belajar kebenaran, saudara melihat ya, kalau saudara membaca Injil, itu seringkali hanya seperti sebuah cerita, ya, pernyataan-pernyataan Tuhan. Tetapi di dalamnya itu mengandung kebenaran-kebenaran, saudara. Dan setiap kali saya menyampaikan firman, saya pungut 1 kata, 2 kata, 3 kata. Saudara kalau memperhatikan CD-CD khotbah yang saya menjadi pembicaranya, saudara akan mengerti itu. Kebenaran-kebenaran itu luar biasa. Membuat seseorang jadi mengerti. Oh, rendah hati itu begini. Lemah lembut itu mestinya begini. Kita mulai punya nurani yang hidup. Waktu kita sombong terselubung, pura-pura terselubung, ya, dusta sedikit-sedikit, ketidaktulusan, kebencian dendam yang masih tersimpan. Nah, hal-hal ini akan membuat kita punya nurani, saudara.
Dan kita mulai tahu bagaimana seharusnya kita menjadi. Tetapi faktanya kita belum bisa mencapai hal itu. Maka sering kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tulus dengan tindakan ini, maafkan aku. Tapi besoknya masih lakukan kesalahan yang sama, bukan tidak. Karena tidak mudah itu. Menggarap batin itu tidak mudah. Nurani kita tahu apa yang baik, tapi yang jahat yang kita lakukan. Tapi kita proses terus. Ada target yang kita capai. Nah, kita belajar. Terus belajar, saudaraku. Kita berhutang. Kalau seseorang hanya berpendirian bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, selesai. Ia tidak pernah belajar berubah menjadi murid Kristus. Tidak pernah. Tidak pernah belajar. Orang belajar itu punya target, saudara. Ya, anak sekolah yang baik ya, mesti naik kelas, kerjakan tugas. Kalau kuliah, penuhi, selesaikan SKS. Setelah semua SKS terpenuhi, dia mulai susun skripsi. Ada tugas-tugas dan ada target yang mau dicapai. Mahasiswa yang baik, dia akan berusaha 3,5 tahun menyelesaikan SKS, tahun keempat dia mulai membuat skripsi. Nggak bisa suka-suka. Memang hidupnya jadi terbelenggu, saudara. Kalau anak-anak itu bisa menderita. 5:30 harus bangun. Pulang sekolah harus kursus. Diberi tugas. Belum ketemu kalau guru galak. Waduh. Bawa buku 3,5, 4 sampai 5 kilo sampai miring badannya. Tapi itulah orang belajar. Kalau orang belajar, akhirnya jadi sarjana, saudara. Hari pertama kita masuk sekolah, kelas 1 SD. Hari pertama kita menginjak kelas, itu mengawali suatu kehidupan yang suatu hari kita bisa menerbangkan pesawat terbang. Satu hari kita melangkahkan kaki itu, hari pertama itu dimulai dari situ seorang bisa bangun gedung megah. Nah, di sini kita menemukan, saudaraku, apakah saudara dalam proses itu, atau hidup saudara habis untuk tugas-tugas biasa dan sudah tidak pernah masuk pada proses keselamatan. Nah, kita bisa memahami sekarang mengapa di Alkitab itu ada anak sah, ada anak yang tidak sah. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10, saudara. Ada anak yang sah, ada anak yang tidak sah. Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan 10. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tuh. Ada anak gampang, ada anak sah, ya. Ada notos, ada huios. Notos, ada huios. Ya. Notos ini, saudara, anak yang tidak sah, tidak legal. Huios ini anak yang sah, atau sering ini bisa berarti seperti pangeran, putra. Jadi kalau huios, hotheos, itu putra Allah. Itu Tuhan Yesus. Kita juga huios, saudara. Dan huios itu diajar, saudara. Saya kira banyak orang yang tidak merasa diajar karena memang tidak mau diajar. Dia hidup seperti anak-anak dunia lain. Dia tidak tahu menjadi anak Tuhan itu setiap menit Tuhan mau mengajar kita. Jam pertama, jam kedua, ada banyak pelajaran-pelajaran hidup yang Tuhan berikan. Dan hidup ini kampus kehidupan, saudaraku. Huios. Bukan untuk mencari kesenangan seperti anak dunia. Anak dunia yang tidak mengerti Injil dan tidak bisa mengerti Injil dan tidak akan belajar. Pada akhirnya setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus nanti. Nah, ayat berikutnya dibaca. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya
kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Papa mama kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Terus? Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mendapat bagian dalam kekudusan. Menjadi kudus seperti Dia kudus. Kita dibenarkan supaya benar-benar menjadi benar. Bukan hanya dianggap benar. Dikuduskan supaya kita benar-benar menjadi kudus. Ini panggilan, ini hutang. Jadi menjadi orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berat. Itu berat. Justru kita menjadi orang yang berhutang. Nah, suatu hari nanti kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal 5 9 sampai 10, saudara. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab itu jika kami berusaha. Sebab itu kami juga. Ulangi. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Ya. Supaya kami berkenan kepadanya. Dulu saya membaca ayat ini pertama-tama agak tidak suka. Dengan kalimat, diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya. Baik kami diam dalam tubuh ini maupun diam di luarnya. Maksudnya apa? Dalam tubuh ini maupun di luar? Di luarnya. Di luarnya apa? Di luar tubuh ini gimana? Oh, pasti tubuh baru, ya kan? Tubuh kebangkitan. Ya, bisa. Lalu maksudnya apa? Baik kami diam dalam tubuh ini, kami diam di luarnya, gitu ya, supaya berkenan. Coba, maksudnya apa coba saudara? Susah, tapi hari ini saya beritahu. Saudara mau tahu? Oke, orang yang hari ini hidupnya selalu untukmu, di surga pasti selalu untuk Tuhan. Kalau di dunia tidak hidup untuk Tuhan, dia tidak bisa hidup untuk Tuhan nanti. Maksudnya apa itu Pak? Gini, kalau orang tidak berkenan di hadapan Tuhan hari ini, nggak akan berkenan di hadapan Tuhan nanti. Jadi jangan saudara berpikir sekarang saudara hidup suka-suka tanpa serius melihat aku berkenan nggak di hadapan Tuhan. Tanpa serius mengoreksi diri. Tanpa serius mengintrospeksi diri. Tanpa serius memeriksa diri. Ya mudah-mudahan diterimalah di sisi Tuhan. Nggak begitu saudara. Kalau hari ini saudara tidak berkenan, nanti pasti juga nggak berkenan. Tidak bisa dibalikin langsung berkenan, nggak bisa. Kalau hari ini Anda hidup untuk diri saudara sendiri, Anda nggak pernah hidup untuk Tuhan. Kan banyak orang begini, selalu untukku, selalu untukku, semua untukku. Segenap hidupku adalah milikku, untuk kemuliaanku. Sampai ku tua nanti, takkan di surga nanti, selalu untukku. Saya kalau ngomong begini sudah hilang akal. Udah tidak punya kata-kata lagi. Karena orang sudah membiasakan diri untuk hidup untuk dirinya sendiri. Ini kalau orang dekat saya lihat saya agak aneh gitu. Karena memang dia lambat. Dia lambat. Nanti saya beritahu kepada saudara, merubah manusia batinnya itu luar biasa sulitnya. Kalau Anda lambat, Anda sampai mati nggak akan pernah. Hidup untuk Tuhan, berkenan kepada Tuhan, nggak pernah. Aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya berkenan. Kalau keselamatan bukan karena perbuatan baik, betul. Lalu setelah itu nggak perlu berbuat baik. Paulus tidak mengatakan ini. Jangan saudara enak-enak jadi Kristen lalu pasti nanti selamat, sekali selamat tetap selamat. Ngerti tidak? Selamat itu artinya apa?
keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. You tidak masuk proses dikembalikan ke rancangan semula, ya tidak selamat berarti. Kenapa bisa begitu? Karena saudara mengorbankan kepentingan keselamatan ini demi perkara-perkara dunia fana. Padahal Anda sudah akan lepas semuanya. Masuk ruang ICU itu, atau masuk ruang ICU, itu cuma selembar kain, Pak. Jam tangan dicopot, cincin dicopot, kalung dicopot, gelang dicopot, gigi palsumu pun dicopot. Mau ketelan. Kalau sudah mati, telanjang bulat, saudara. Orang tuh nggak ngeh dan nggak mau tahu. Saya terus terang seringkali saya habis akal pakai kata-kata apa lagi saya. Udah pakai emosi, pakai nangis, pakai apa. Lama-lama saya tinggal juga deh kamu. Yang nggak mau nurut, saya tinggal. Selamat. Kalau istri saya berbisik begini, ada orang ngomong, pokoknya kalau ada orang baru kamu tinggalkan yang lama. Kayaknya watak saya nggak begitu. Saya orang setia. Percaya deh. Dulu sebelum bertobat saja, kalau dan teman-teman saya setia. Teman saya salah, saya bilang. Apalagi sekarang jadi anak Tuhan. Gimana saya nggak setia dengan teman? Bukan saya tinggalkan. Dia tidak bisa ikuti saya. Saya nggak bisa jalan sama dia. Mulutnya yang jahat. Pikiran yang duniawi. Nggak bisa nyambung gua. Saya cari orang yang nurut, yang submit, yang saya bisa ajak ke langit baru, bumi baru. Nggak bisa selama jalan. Kalau ada teman baru yang lama ditinggal. Enggak. Saya kira kualitas hidup saya tidak seperti itu, saudara. Oke, saat ini saya tinggal, saya mau dapat apa? Nggak ada kepentingannya. Kita juga makin tua ini harus mulai melihat langit baru, bumi baru, saudaraku. Amin. Berkenan itu susah, saudara. Mesti yang lembut itu bagaimana? Yang kudus itu bagaimana? Yang bersih pikiran itu bagaimana? Nggak gampang, saudara. Nggak mudah itu. Kalau kita nggak mulai sekarang, nggak bisa. Nah, mengapa banyak orang Kristen beranggapan bahwa ia sudah selamat, berarti nanti tidak ada pengadilan lagi? Oh, nggak bisa. Memang saya pernah memberitahukan, Anda yang percaya Tuhan Yesus tidak dihakimi lagi. Antara selamat tidak selamat, karena Anda selamat. Anda siapa dulu? Oke, kita baca. Roma 8 ayat 1. Tadi Roma 8 ayat 12 kita baca. Kamu berhutang. Kamu berhutang. Tapi sekarang kita baca ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan teman ambil ayat itu. Saya sudah dengar orang ambil ayat itu lalu tepuk tangan. Saudara, apaan? Yuk baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Sampai di ayat 14. Kalau seorang tidak dipimpin roh Allah, bukan anak Allah. Yuk berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Supaya engkau hidup dipimpin oleh roh dan pantas disebut anak Allah. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab bahasa Inggris itu versinya bisa belasan bahkan puluhan version. Bisa belasan sampai puluhan versi, saudaraku. Banyak. Tetapi dalam bahasa Yunani, sumber dari terjemahan-terjemahan itu yang paling menonjol dan dianggap sebagai terjemahan yang baik itu dua versi. Yang satu BGT, yang kedua by YZ. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab versi King James Version, itu Alkitab terjemahan paling dianggap paling tepat mendekati aslinya. Memang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang masih you thou, ya saudara, thou kingdom come. Jadi Inggrisnya Inggris kuno, tapi itu paling dekat dengan terjemahan asli. Rupanya King James Version itu menerjemahkan Alkitab dari versi Byzantine Greek New Testament. Dari yang satu, BYZ ini. Nah,
Byzantine Greek New Testament, dari Byzantium maksudnya ya saudara, Byzantine Greek New Testament, itu dalam bahasa Yunaninya ada kalimat tambahan, nggak cuma begitu. Nggak tahu itu bahasa Indonesia diterjemahkan dari mana? Pasti dari terjemahan BGT. Terjemahan asli, terjemahan King James, kalau sudah punya Alkitab, bunyinya begini. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ada tambahan. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ada tambahan kalimat begini. Yaitu mereka yang tidak menurut daging, tapi menurut roh. Coba dibaca lagi ke satu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Titik. Tapi terjemahan King James ada kalimat who walk not after the flesh but after the Spirit. Ada tambahan. Yang berjalan tidak menurut daging tapi menurut roh. Oke, tambahan ini dianggaplah nggak ada. Anggaplah nggak ada. Anda baca ayat 2, 3, 4, 5, 6. Anda akan menemukan bahwa orang Kristen harus berhutang dan membayar hidup menurut roh. Jadi tidak bisa. Enak-enak itu tidak bisa, saudara. Tidak boleh gitu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, segala sesuatu yang bertalian dengan dunia yang akan binasa ini harus dipandang tidak bernilai. Dipandang tidak bernilai bukan berarti dicampakkan dan tidak dihargai. Tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan bukan berarti untuk kepentingan gereja atau pendeta. Itu urutan yang kesekian. Tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan adalah bagaimana kita menggunakan semua potensi yang ada pada kita. Waktu, tenaga, uang, harta, talenta, apapun yang ada pada kita ini bagi kepentingan Tuhan, artinya menjadi berkat bagi orang lain. Membuat orang lain selamat. Membuat orang lain selamat paling tidak membuat orang lain diperkenan masuk dunia yang akan datang. Ini agak rumit tetapi saya jelaskan. Selamat masuk dunia yang akan datang. Saya dulu hati-hati, saya takut dimusuhin orang, jadi saya nggak boleh terang-terangan. Tapi sekarang saya mesti terang-terangan, ya. Perbuatan baik kita, seluruh potensi yang ada pada kita, kita korbankan demi ini, saudara. Yang pertama, membuat orang selamat. Ingat selamat tadi apa? Selamat dikembalikan kepada rancangan semula. Lalu yang kedua, membuat orang, saudaraku sekalian, masuk dunia akan datang. Ini hal yang berbeda. Ini hal yang berbeda. Selama ini yang saudara pahami kan selamat masuk surga, kalau tidak selamat masuk neraka. Tidak begitu. Nah, di sini perlu penjelasan surga itu apa. Saya perlu bersesi-sesi dan berseri-seri menjelaskan apa itu surga. Jangan saudara terjebak dengan penglihatan-penglihatan yang orang yang subjektif. Dan itu bisa merupakan hal-hal yang hanya memuat pesan. Tapi bukan fakta real yang akan dialami kita nanti di dalam kerajaan Allah. Saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Tuhan menilai itu sangat baik. Waineh tov maut. Dalam bahasa Ibrani artinya very best. Baik. Seandainya manusia tidak berbuat dosa, saudara, Adam pasti jadi pemimpin, pasti. Jadi aitios, pokok keselamatan. Mencontoh Adam, ya, masyarakat berkembang pasti perlu pengaturan juga. Mengembangkan teknologi, pasti teknologi yang bukan saja ramah lingkungan, tapi tidak merusak lingkungan sama sekali. Paham, saudara? Amin? Ngerti ya? Nah, tubuh kebangkitan yang kita miliki nanti adalah tubuh kebangkitan seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Yang contohnya sudah ditunjukkan dengan makan, minum, berarti perlu regenerasi. Betul? Tangkap maksudnya? Kita kalau makan kan perlu regenerasi sel loh, betul? Itu berarti manusia harus bekerja, menanam, berteknologi, dan seterusnya.
Tapi bukan hanya ramah lingkungan, tapi tidak merusak lingkungan sama sekali. Itu di kerajaan Allah nanti di langit baru, bumi baru. Itu ada masyarakat. Sedangkan yang namanya selamat itu dikembalikan kepada rancangan. Semula ini anak-anak Allah yang dikatakan Alkitab sebagai karunia sulung roh ini. Oke, saya buat ilustrasi ya. Kelompok ini kelompok orang yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus. Masuk neraka semua enggak? Dihakimi menurut perbuatan. Dihakimi menurut perbuatan, saudara. Ya. Kelompok ini kelompok dihakimi menurut perbuatan, saudara. Kalau orang Yahudi punya Taurat, yang non-Yahudi, Taurat tertulis di hati mereka. Oke? Ini kelompok orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus yang tidak mendengar Injil. Di pedalaman Tibet, Afrika, atau di mana. Dihakimi juga menurut perbuatan. Ini orang yang hidup pada zaman Kristus yang mestinya mendengar Injil dan mendengar Injil. Ada yang mendengar benar, ada yang mendengar salah. Yang mendengar benar lalu menolak. Tuhan mengatakan, lebih baik kamu gak pernah mendengar daripada mendengar kamu menolak. Kekal dosa. Sebaik apapun kelakuanmu, menolak Injil binasa. Saya bukan mau marah-marah. Alkitab ngomong gitu, saya sampaikan aja. Betul gak? Yang percaya selamat, yang tidak percaya binasa. Tapi ada orang yang dari kecil memang tadi disetting salah memahami Injil. Allah tidak mungkin punya anak. Allah tidak mungkin 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Sedangkan kita juga tidak pernah mengajar Allah itu 3. Orang-orang seperti ini yang salah mendengar Injil ini. Entah di pedalaman mana, dari muda dia dengar Injilnya salah. Gimana mau percaya, saudara? Salahnya sendiri. Tidak bisa begitu. Ambil contoh. Pembantu rumah tangga dari Jawa. Dia jadi pembantu rumah tangga sejak umur 16 tahun. Sejak nyonyanya punya anak kecil namanya Noni. Dia gendong Noni. Yang masih kecil, masih merah. Dia belajar gendong walaupun umur 16 tahun. Sampai Noni besar. Sampai Noni kawin. Sampai Noni punya anak. Si Mbak ini gendong anaknya Noni. Dia Mbak Abadi. Tidak pernah dipanggil Oma, Mbah, atau Oma, atau Apoh. Tetap Mbak. Sampai si Noni membawa si Mbah ini. Akhirnya kan tua sekali. Papa mamanya meninggal. Sampai habis Mbah ini masih hidup tapi tua. Dibawa ke panti jompo. Panti jompo. Kalau ditanya Mbah, masuk si Noni Kristen. Kalau tanya Mbah, percaya Yesus? Percaya saja. Tapi nggak pernah ke gereja. Nggak pernah tahu apa-apa dia. Percaya Mbah? Percaya saja. Kristen mau nggak Mbah? Enggak. Nggak tahu. Anda bayangkan Mbah ini masuk surga atau neraka? Si Noni masuk surga. Si Mbahnya kemana? Saya ingatkan satu kalimat. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Anda nggak ayatnya? Tuhan yang bicara. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Nggak gampang orang itu masuk neraka, saudaraku. Ada penghakiman. Tapi untuk menjadi selamat, nyaris mustahil. Tapi ini dihakimi menurut perbuatan. Orang tua saudara dulu, baik-baik, banyak yang tidak mendengar Injil. Atau mendengar Injil tapi salah. Seperti satu desa di daerah Bangka atau Belitung itu Bangka. Ada satu desa yang masuk Kristen. Pendetanya tidak benar, minggat atau istri orang itu bawa duit gitu. Saya lupa ingat ceritanya. Satu desa pindah lagi ke agama lama. Salahnya sendiri biar masuk neraka dia. Gitu. Kita suka mensimplifikasi dengan pikiran pendek. Oke. Saya tidak membuat rumusan yang jelas hari ini. Cuman saya minta ada pertimbangan. Bahwa ada orang-orang yang masuk dunia akan datang menjadi anggota masyarakat. Tetapi Anda menjadi keluarga Allah. Untuk yang ini Anda harus sempurna seperti Bapa di surga. Kalau tidak bisa. Umat pilihan itu mahal. Saudaraku, harganya. Mahal tantangannya, saudara. Nah, saudaraku sekalian. Untuk menjadi anak-anak Allah ini, wah,
harus mati-matian belajar. Hidupnya menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya ya membuat orang lain selamat. Selamat artinya dikembalikan merancangan Allah semula. Yang kedua paling tidak masuk dunia yang akan datang. Kalau Anda berbuat baik kepada semua orang. Orang melihat saudara punya kelakuan. Orang berkata, orang Kristen ini baik sekali. Anak saya bisa sekolah karena dia. Kalau nggak ada bapak ini, anak saya sudah jadi PSK. Kalau nggak ada bapak ini, aduh, nggak tahu jadi apa keluarga saya. Nggak mungkin Allahnya salah. Saudara tidak perlu dan tidak boleh memaksa orang masuk agama Kristen. Buat apa jadi Kristen kalau kelakuannya tidak baik? Jadilah saksi. Paling tidak membuat mereka boleh bisa dihakimi masuk dunia akan datang. Tetapi mestinya selamat, saudaraku. Menjadi saksi itu artinya membuktikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Kalau aku menjadi saksi untuk orang yang mau selamat, saya harus berkata begini, ikut jejakku. Ikuti teladan hidupku. Contohlah aku. Seperti aku mencontoh Tuhan Yesus. Ayo jalan bersama saya. Tapi kan untuk orang yang tidak kelas diselamatkan kan paling tidak begini. Maaf. Kita cuma berkata, kamu berharga. Dunia ini bukan satu-satunya dunia. Masih ada langit baru, bumi baru. Jangan berbuat jahat. Berbuatlah baik. Makanya mana ada ayat Alkitab yang mengatakan orang akan dihakimi menurut imannya? Tidak ada. Menurut perbuatan. Loh, jadi gimana Pak? Keselamatan karena iman atau karena perbuatan baik? Kalau kelas ini karena iman. Kalau ini penghakiman menurut ini selamat Pak? Enggak. Selamat hanya ini. Kalau ini, masuk di dunia akan datang. Termasuk selamat enggak? Terserah kasih istilah apa sih itu. Saya nggak mau nyamain ini. Nggak boleh sama. Makanya di Alkitab itu ada kitab kehidupan yang mencatat semua orang yang boleh masuk dunia akan datang. Yang mencatat semua orang yang akan hidup di dunia akan datang. Ada kitab kehidupan anak domba. Beda lagi. Paham nggak saudara? Maka belajar Alkitab yang teliti. Kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Hebat firman itu. Makanya sekarang kita mulai sadar bahwa menjadi saksi jadi mahal, saudaraku. Khotbah begini tidak terlalu sulit, bahkan bisa tidak sulit. Tapi kalau menjadi saksi, Anda tidak boleh bercelah di tengah-tengah kehidupan di masyarakat. Makanya yang paling bisa merusak pendeta adalah kita bikin gosip atau cerita tentang dia. Itu paling merusak. Dan pendeta yang baik dia akan diam. Waktu akan membuktikan. Diam aja, jangan bela diri. Waktu akan membuktikan. Dan betapa celaka orang-orang yang merusak pekerjaan Tuhan dengan cerita-cerita dan gosip-gosip seperti itu. Jadi kalau saya dapat SMS, gosip, saya tidak peduli. Tidak peduli. Jangan terlibat. Jangan ikut terlibat. Tapi orang sekarang senang. Wah, di bagian tuh SMS kemana-mana. Tambah senang. Diteleponin, Pak, Bapak ngerti nggak berita ini, berita itu? Nggak tahu. Saya nggak perlu jadi saksi. Jangan merusak. Lalu masalah-masalah rohani supaya laku, angkat masalah-masalah itu. Bukan saya mau membela orang, tapi tolong ya, kita anak-anak Tuhan mesti punya etika yang lebih baik dari orang-orang non-Kristen. Bahkan sekarang saya berhenti untuk mengkritik pemerintah, di mana saya nggak berhak bicara, bukan kapasitas saya. Sebab kalau saya jadi presiden, bukan belum tentu, bahkan mungkin rusak negara ini. Bukan tempatku. Kalau saya bicara soal ayo kita jadi orang yang jujur, untuk semua orang. Kalau aku jadi menteri juga belum tentu saya bisa pegang itu tugas. Lebih baik kita diam, nggak usah banyak ngomong. Ya. Dunia ini jahat sekali, saudara. Kita nggak boleh ikut-ikutan jahat. Kalau aku jadi wakil presiden, belum tentu juga aku bisa lakukan tugas itu dengan baik. Aku ada tempat sendiri dan keluargai mereka sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Dan aku juga punya tanggung jawab sendiri yang harus kupenuhi. Kalau kita belajar merubah karakter, kita sekolah terus setiap hari,
itu usaha untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Menggunakan seluruh apa yang kita miliki. Kekuatan, kemampuan, talenta, harta, apapun yang ada pada kita. Itu persahabatan. Di Lukas 16 ayat 9 Alkitab mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan philos. Ini berarti sahabat juga berarti dear, kekasih. Percayalah, Anda lihat kamusnya. Anda jangan berkata, waduh Peras pinter. Ya nggak pinter, cuman rajin aja lihat kamus. Philos. Ikatlah persahabatan, ikatlah philos. Sedangkan teman bukan philos, Pak, hetairos. Hetairos. Philos dan hetairos. Ikatlah persahabatan. Ketika Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, Tuhan berkata, Yudas, teman, apakah engkau dengan ciuman menyerahkan aku? Teman, hetairos. Ia tidak menggunakan kata philos. Sebelumnya Tuhan memanggil Yudas dan murid-muridnya, sahabat-sahabatku, philos, philia. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Yudas, kenapa engkau menyerahkan aku dengan ciuman? Hetairos. Kalau Anda berteman dengan pejabat tinggi, kadang-kadang Anda punya maksud-maksud di balik pertemanan itu. Tender digulkan, usaha disupport, gitu kan? Nggak tulus mau bersahabat. Manipulasi kan? Tapi kalau teman beda. Waktu kecil sama-sama sekolah, mandi di sungai, berantem bareng. Ya. Si Ali diusir rumah, si Gun-Gun ikut pergi. Si Gun-Gun dicari mamanya, kemana si Gun-Gun? Ikut Ali. Loh kenapa? Ali diusir rumahnya, Gun-Gun ikut dia. Loh, sahabat itu Pak. Rasanya dulu saya waktu masih muda juga punya sahabat-sahabat yang saya berani membela walaupun dia salah. Waktu itu belum bertobat saya. Oh sahabat saya salah. Dia teman gua, lu mau apa? Tapi dia gak bener gini-gini. Iya gua gak mau tahu dia teman kawan gua. Mau apa? Goblok sih waktu muda. Itu sahabat bro. Tuhan jadi sahabat. Tapi sekarang banyak persekutuan komunitas Kristen yang mengajak orang ke gereja. Ayo. Kita klaim janji Tuhan. Kita minta berkatnya. Tuhan jadi hetairos. Dunia jadi sahabatnya. Paham? Sesat itu. Dulu saya pikir salah. Ternyata sesat saudara. Lebih parah bu. Pak. Lebih parah bro. Dia pikir dia mau menolong mengasihi umat. Tidak, you menipu. Kalau orang jadi philos, Tuhan tidak usah mengklaim berkat Tuhan. Tuhan pasti melindungi, memberkati dia. Bahkan orang-orang yang dikasihi juga diberkati Tuhan. Jangan menipu orang dong. Yang penting bagaimana punya kepekaan mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Oleh sebab itu kembali yang tadi saya katakan. Kita harus berani mengabaikan hal-hal yang pertalian dengan dunia yang binasa ini. Bukan berarti lalu kerja jadi kendor, sekolah jadi malas, kuliah jadi tidak semangat. Aduh itu salah. Sekolah semangat, kuliah harus giat. Cari nafkah, berkarir, cari uang, bisnis, harus giat. Intensitasnya tidak boleh kurang, bahkan lebih. Tapi kegiatan lain yang tidak perlu tinggalkan. Isi waktu berdoa, baca Alkitab, datang ke pendalaman Alkitab, ke suara kebenaran. Yang ini tetap dikerjakan lebih giat. Ada orang berkata begini, Pak, kalau kita fokus ke langit baru, bumi baru, gimana kita mau semangat cari nafkah? Gimana kita mikirin bisnis? Orang itu pasti bengkok. Dia pasti bodoh. Dasarnya memang dia gak suka masuk surga loh. Jadi kalau ketemu begitu saya begini. Jangan membuang mutiara kepada babi. Percuma ngomong sama orang-orang bodoh begitu. You dengar dulu baik-baik. Yang ngomong ini juga semangat hidup. Semangat cari nafkah. Bukan nunggu kolekta amplop jemaat saja. Semangat cari nafkah. Dikritik kanan kiri saya masa bodoh. Urusan apa lu sama gua? Paulus saja bikin kemah untuk pelayanan. Tapi kan Pak Eras beda. Apa bedanya?
Zaman sekarang kalau pendeta seperti saya bicara keras, lalu orang bisa berkata, lu makan kolektor, gue bisa ngomong gitu. Oke, sekarang kita lihat, saya nggak makan kolektor lu. Tapi tidak semua pendeta harus seperti saya, harus ada yang full time, tidak ada pekerjaan sekuler. Ini sudah krisis. Bagaimana bisa mengangkat orang dari krisis kebodohan? Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Dulu apa? Uang, pangkat, gelar, keuntungan. Sekarang kuanggap rugi. Gara-gara itu aku binasa. Tapi sekarang aku mengenal Kristus. Dan demi supaya aku memiliki Kristus, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, skubalon. Skubalon ini dalam bahasa Inggrisnya dung. Dung itu kotoran. Kalau dalam penjabaran kata skubalon di dalam dictionary, kata skubalon berarti sesuatu yang dibuang untuk anjing. Anda tahu orang Yahudi haram makan daging anjing, tidak mungkin piara anjing. Tidak akan. Beda dengan orang sekarang yang punya anjing pom, anjing apa, yang sampai dipampersin. Kok ketawa? Betul? Iya, dipampersin. Dipakai baju. Ada toko supermarket, pokoknya toko persediaan untuk khusus anjing. Ada restoran anjing. Pasti lebih mahal dari warteg soal itu. Pasti mahal. Jadi nyonyanya bawa itu anjing, taruh ceplok gitu, suruh makan. Ayo makan, terus dia nyoba juga. Enak juga ya. Ada seorang penyanyi terkenal, saya kira Anda pernah dengar namanya. Dia kalau pergi bisa bawa anjing-anjingnya bila bisa satu bangku, satu seat. Suatu hari dia pergi showbiz lama nggak pulang, dia kangen anjingnya. Dia suruh orang bawa anjingnya datang di pesawat terbang. Kelas 1 atau banyak utama. Gila. Tapi anjing zaman dulu dibuat. Nggak boleh masuk rumah. Lalu makanannya apa? Skubalon. Tapi skubalon juga bisa berarti kotoran hewan. Kalau orang Semarang bilang serintil wedus. Bukan berarti tidak bernilai. Bisa menjadi pupuk. Amin. Pupuk. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi pupuk. Pupuk persahabatan dengan Tuhan. Jangan berteman dengan Tuhan demi pupuk. Terbalik loh saudaraku. Demi kotoran, terbalik. Nah, orang harus memindahkan fokus. Jangan terikat dengan dunia. Apa cirinya orang terikat dunia? Cirinya begini. Kalau pangkat, gelar, ya, kedudukan membuat orang merasa berharga, terhormat dan aman, dia terikat dengan dunia. Cirinya. Kalau orang merasa terhormat, merasa bangga dan aman dengan rumah, mobil, perhiasan, dia terikat dengan dunia. You tidak salah pakai baju bagus yang matching. You keliru kalau ini untuk nilai diri dan kehormatan. You tidak salah punya perhiasan, punya mobil, punya rumah. Kalau itu untuk you rasa kau terhormat, rasa lebih aman, lebih lengkap, you terikat dengan dunia. Dan orang seperti ini tidak bisa berubah. Sulit. Lukas 14:33 baca. Lukas 14 ayat 33 baca. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini yang berat. Mau enggak? Tergantung komitmen saudara. Ini tidak membuat Anda jadi miskin. Ini tidak membuat Anda jadi aneh. Anda harus mengerti firman dengan benar dan menempatkannya secara benar. Tuhan memberkati. Sholat.